Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada di Masjid Agung Darul Falah yang ada di Kabupaten Pacitan. Dan di sini saya bertujuan untuk mencari tahu tentang sejarah masjid ini. Mau seperti apa selengkapnya? Mari ikuti saya. Sejarah Masjid Agung niki. Ini sejarah Masjid Agung ini dulu dibangun dan atas wakaf dari Bupati Pacitan, Kanjeng Jimat, Bupati yang pertama dulu. Ini mewakafkan bidang tanah yang sangat luas, termasuk sampai ke makam belakang ini. Ini bagian dari wakaf Bupati Pacitan Kanjeng Jimat dulu. Awalnya masjid ini dulu tidak sebesar ini. Ini gambarnya ada di dalam situ. Awal masjid itu hanya kecil, tidak seluas ini. Sekarang ini sudah dibangun pada tahun 2000, mulai tahun 2016. Sudah selesai. Kemudian ini mampu menampung sekitar 5.000 jamaah, cukup untuk menampung. Jadi memang masjid, kalau dikatakan masjid milik pemerintah daerah juga bisa, karena memang masjid ini dibangun berdasarkan anggaran dari hibah dari pemerintah daerah. Tanahnya juga wakaf dari Bupati pertama Kanjeng Jimat, sehingga masjid ini memang milik dari pemerintah daerah. Cuma pengelolaannya kemudian diserahkan kepada lingkungan masyarakat di sekitar ini untuk mengelola, memakmurkannya masjid. Untuk Masjid Agung niki apa bisa jadi wisata sejarah religi? Ya, terima kasih. Masjid Agung ini termasuk masjid yang sangat megah ya di wilayah Wilker, utamanya di wilayah kerja Madiun ini termasuk masjid yang sangat megah. Kemudian ornamen-ornamennya ini juga dari khas Timur Tengah. Karena itu masjidnya juga sangat megah dan indah. Oleh karena itu juga akhirnya banyak para wisata yang kemudian memanfaatkan singgah di masjid, kemudian berfoto, kemudian mengadakan aktivitas ibadah di masjid, karena memang fasilitasnya juga masjidnya luas, bersih, kemudian kamar mandinya juga bersih, parkirnya juga luas, sehingga bagi masyarakat ini juga bisa dimanfaatkan sekaligus untuk wisata religi. Jadi memang sangat memungkinkan kalau memang masjid ini menjadi wisata religi, itu sangat memungkinkan, karena dari sisi tempatnya juga luas, kemudian berdekatan, kalau misalnya ke pantai juga dekat, sehingga biasanya memang kalau dari wilayah luar kota itu kemudian sholat subuh di sini, kemudian mandi, dan kemudian paginya melanjutkan perjalanan ke pantai. Jadi sebelum ke pantai biasanya memang ke sini. Ada juga yang memang ke masjidnya siang dalam rangka untuk sholat zuhur berjamaah. Tapi memang pada prinsipnya memang masjid ini layak untuk dijadikan tempat untuk wisata religi, sekaligus untuk berlibur bagi masyarakat yang memang luar kota, yang memang membutuhkan tempat untuk bersinggah. Kalau untuk orang-orang yang datang untuk beribadah itu, apakah selalu ramai? Apa ada waktu-waktu tertentu masjid itu bisa ramai? Ya, masjid ini banyak sekali kegiatannya, mulai dari pagi. Itu kegiatan ibu-ibu itu mulai setelah subuh sampai nanti mulai dari kajian, kemudian
dipandu dengan olahraga itu sampai sekitar jam 7 pagi itu setiap harinya. Kemudian setiap zuhurnya itu mulai dari Senin sampai Kamis itu ada kajian. Begitu juga malam pada malam minggu itu juga ada kajian. Kalau jamaah 5 waktu itu termasuk makmur, artinya ini 2 shop ini, 1 shop ini lebih dari 100 ini yang putra saja. Jadi kalau 2 shop ini sudah lebih dari 200, belum yang putri. Memang Masjid Agung ini kebanyakan jamaahnya tidak hanya dari sekitar, tapi dari jarak yang jauh karena memang masjid ini bisa diakses. Termasuk di dalamnya ketika orang mengadakan wisata, kemudian ikut berjamaah itu juga ramai, atau momen-momen tertentu biasanya juga ramai, misalnya minggu itu lebih padat karena banyak wisata orang-orang mengikuti jamaah di sini. Ya, kita punya tenaga penjaga marbot ya istilahnya, mulai dari yang membersihkan, kemudian petugas adzan, terus kemudian petugas jaga, juga ada bagian pengamanan itu sekitar 15 orang. Jadi yang bagian dalam membersihkan sendiri, kemudian yang di luar itu ada 2 orang yang petugas membersihkannya. Kemudian bagian kamar mandi memang sudah ditata, dimanage, dibagi dengan teman-teman petugas marbot masjid. Jadi insya Allah dari sisi kebersihan masjid ini cukup bersih karena memang selalu dijaga setiap pagi, kemudian sore dibersihkan, lantainya dipel, kemudian kamar mandinya juga dibersihkan setiap pagi, kemudian halaman-halaman itu juga disapu sehingga terjaga kebersihannya. Cuma memang kadang-kadang event-event tertentu, misalnya ketika masyarakat memanfaatkan ada kegiatan ramai, itu biasanya di depan itu yang sering penuh dengan sampah. Tapi memang nanti paginya akan teman-teman juga bisa dibersihkan. Atau momen-momen tertentu biasanya memang jamaahnya banyak, orangnya banyak, cuma juga konsekuensinya juga banyak sampah-sampah yang kemudian menumpuk. Tapi kalau keseharian insya Allah sudah cukup dengan tenaga-tenaga yang ada di Masjid Agung ini, sudah di-manage, sudah diatur tentang kebersihannya. Juga kadang-kadang dibantu juga dari ibu-ibu. Ibu-ibu setiap pagi ini membantu mengelap kaca, kadang-kadang juga menyapu lantai. Ini ibu-ibu juga ada beberapa yang memang membantu ibu-ibu. Kalau untuk yang imam itu apakah ada tetap atau emang boleh dari orang luar gitu terus imam gitu? Imamnya itu ada jadwalnya. Kita jadwal sesuai dengan hari yang sudah dijadwal dari masyarakat di sekitar sini yang memang mempunyai kemampuan untuk menjadi imam. Itu memang sudah kita jadwal mulai dari Senin sampai Ahad. Tapi memang ada imam cadangan. Jadi imam cadangan itu fungsinya ketika imam-imam ini berhalangan, jadi ada 1 imam yang tugasnya memang sebagai cadangan 5 waktu. Dia akan selalu datang ketika imam yang terjadwal tidak ada, maka imam cadangan ini akan menggantikan, sehingga pelaksanaan ibadah sholat itu insya Allah akan terjaga karena imam-imamnya memang sudah terjadwal dan ada cadangannya. Ada 1 orang yang kita cadangkan memang untuk menjaga kalau imam yang sudah terjadwal ini tidak bisa hadir, maka imam cadangannya itu bisa maju. Jadi insya Allah dari sisi imam sholat tidak ada masalah karena imamnya juga relatif muda-muda. Ada yang dari pondok pesantren Marhaban di sebelah ini, ada yang dari Jamkur, ada yang dari urusan
Kementerian Agama, jadi ada yang macam-macam dari berbagai unsur. Insya Allah imamnya sudah cukup. Kalau khusus untuk Ramadan, sholat taraweh di bulan Ramadan, kita memang ada program 1 bulan khatam 30 juz. Maka imamnya kita ambilkan dari imam-imam yang hafiz Quran, sehingga 1 malam itu 1 juz. Harapannya khatam, sehingga dalam 1 bulan itu khatam 30 juz. Itu khusus untuk bulan Ramadan saja. Tapi untuk imam rawatib ini kita ambilkan dari masyarakat yang memang mempunyai keahlian. Tapi khusus untuk Ramadan memang imamnya adalah hafiz Quran, dari para penghafal Al-Quran. Ya, mungkin itu saja informasi yang bisa saya dapatkan dari narasumber. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.